Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Adik-adik mahasiswa sekalian yang saya hormati, dalam kesempatan ini marilah kita mempelajari mutalaah bersama-sama tentang seputar hukum Islam. Dalam hal ini adalah ijma dan qiyas. Agar kita diberikan kemudahan saat mempelajarinya, marilah kita tawassul bersama-sama kepada para musannif, pada pengarang kitab, ala hadin niyah wa niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik para mahasiswa yang kami hormati, untuk mengenal ijma sebagai dasar hukum agama, Islam itu adalah agama yang terbangun di atas ilmu. Ia mendidik pemeluknya untuk tidak berkeyakinan maupun beramal dalam urusan agama, melainkan harus didasari dengan ilmu yang dapat dipertanggungjawabkan, memiliki pondasi dan dasar yang sah, dan dapat dipastikan melalui jalur wahyu. Argumen dan alasan beragama tersebut dikenal sebagai dalil. Dalil dalam Islam dasarnya adalah wahyu Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sabda, perbuatan, dan pengakuannya yang telah dikukuhkan oleh Al-Quran sebagai dasar agama yang sepadan dan seiring dengannya, dan sama sekali tak bertentangan. Nah, di bawah itu terdapat dalil-dalil lain yang diakui oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Sebagian besarnya diperselisihkan keabsahannya oleh para ulama, namun ada yang disepakati, yaitu ijma. Apa itu ijma? Ijma didefinisikan oleh para ulama dengan beragam ibarat, dengan beragam pengertian. Namun secara ringkasnya dapatlah dikatakan sebagai berikut. Ijma itu adalah kesepakatan seluruh ulama mujtahid pada satu masa setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sepakat atas sebuah perkara dalam agama dan dapat dipertanggungjawabkan. Adalah yang terjadi di zaman sahabat, tabi'in, setelah sahabat, dan tabi'ut tabi'in setelah tabi'in. Karena setelah zaman mereka, para ulama telah berpencar dan jumlahnya banyak, dan perselisihan semakin banyak, sehingga tak dapat dipastikan bahwa semua ulama telah bersepakat. Nah, itulah pengertian dari ijma. Kalau kita melihat di sebuah ayat,
walladzina yurdi'na auladahunna. Maaf, dalam ayat tersebut wal walidatu yurdi'na auladahunna haulain kamilain liman arada ayyutimma radha'ah, yang artinya para ibu yang punya anak bayi itu menyusui anak-anak mereka 2 tahun penuh, haulain kamilain. Kalimat ini bukan kalimat perintah, ini adalah kalimat khobariyah. Maksudnya Allah cuma bercerita ibu menyusui anak 2 tahun. Pertanyaannya adalah, kalau ayat Qur'annya begitu, lalu hukumnya bagaimana? Apakah hukumnya itu jadi kewajiban? Apakah itu sunat atau mubah? Dalam hal ini para ulama tidak sepakat. Ada yang bilang wajib, ya. Maksudnya bilang wajib, ya Allah cerita begitu buat apa? Kalau tidak maksudnya memerintah. Ya kalau menyuruh atau memerintah, ya berarti hukumnya wajib. Kalau ada seorang ibu kok menelantarkan bayinya, tidak menyusui anaknya sampai 2 tahun lamanya, maka ia berdosa karena hukumnya wajib. Itu pertama. Tapi menurut kedua, sebagian ulama yang lain mengatakan itu tidak merupakan perintah yang mengikat. Lalu kalau tidak dikerjakan jadi berdosa. Itu cuma anjuran yang jatuhnya sunat. Kalau dikerjakan ya berpahala, kalaupun tidak ya tidak apa-apa. Sementara pendapat yang ketiga mengatakan itu mubah-mubah saja. Kenapa? Karena ayat itu ada selanjutnya, yaitu liman arada ayyutimma radha'ah. Yang diharuskan menyusui sampai 2 tahun itu adalah bagi mereka yang ingin menyempurnakan. Ya kalau mau sempurna, Anda silahkan saja menyusui bayinya sampai 2 tahun. Jadi satu ayat yang sama, kesimpulannya bisa ada 3 yang berbeda-beda. Itu kalau kita pakai ayat Al-Quran. Begitu juga dengan sunnah. Satu hadis itu bisa ditarik kesimpulannya menjadi beberapa pendapat yang berbeda. Nah, ini saya baru ngokang, bersiap-siap, belum menembak. Ya, ini baru sebagai mukaddimah. Sekarang ketika ada satu ayat atau satu hadis yang ternyata kesimpulannya seluruh ulama berbeda pendapat bahwa itu ya hukumnya misalnya wajib, semua bilang wajib, tidak satu pun yang bilang sunnah, tidak ada yang bilang mubah. Maka ketika sampai pada titik itu, itulah yang dinamakan ijma. Jadi kalau dipikir, ijma ini jumlahnya tidak terlalu banyak, ia lebih sedikit. Ayatnya boleh banyak, kesimpulannya boleh banyak. Tapi ketika seluruh ulama kok tidak sepakat menetapkan hukumnya adalah wajib misalnya, maka itu ijma. Contohnya sederhana saja, misalnya ketika Allah menurunkan ayat ya ayyuhalladzina amanu
kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikum diwajibkan bagi kalian asyam, puasa. Nah, itu ayatnya akan memerintahkan kita untuk berpuasa. Ternyata begitu kita masuk ke dalam tataran hukum fikihnya, tidak ada satupun ulama yang berpendapat tentang hukumnya puasa kecuali satu, yaitu puasa Ramadan hukumnya wajib. Maka ketika menyimpulkan bahwa hukumnya wajib, ternyata seluruh ulama tidak ada satupun yang berbeda, semuanya sepakat, maka itu hukumnya wajib. Ketika sampai pada titik itu, maka itu disebut ijma. Ya, seluruh ulama telah sepakat tentang kesimpulannya. Tidak ada perbedaan sedikit pun dalam hal tersebut. Contoh ijma di masa Rasulullah SAW, masa para sahabat, tentang sholat tarawih. Nah, ini cukup menarik karena sholat tarawih kalau dicari ayatnya maka tidak akan pernah ditemukan di Al-Quran. Tidak ada satu ayat pun yang memerintahkan tarawih. Kalau ada misalnya tentang aqimis sholata liduluki syamsi ila wasakil layl, nah itu bukan tentang tarawih. Atau misalnya wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'ataka rabbuka maqaman mahmuda. Ayat ini adalah tentang tahajud. Atau ayat ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila, bangunlah di malam hari walaupun hanya sedikit. Itu juga bukan mengacu kepada sholat tarawih. Di Quran tidak ada perintah tarawih. Di hadis juga tidak ada perintah. Karena Nabi disebutkan melakukan sholat malam hari, baik di bulan Ramadan ataupun di luar Ramadan, sebanyak 11 rakaat. Jangan ditanya berapa lamanya. Lama banget dan membuat orang taubat, ya, taubatan nasuha, artinya jerah, ya, gara-gara mengikuti Nabi. Ya, karena Nabi di rakaat yang pertama yang dibaca adalah surat Baqarah, belum langsung ruku masih ditambah lagi dengan surat Al-Imran, belum lagi ruku masih ditambah lagi dengan surat An-Nisa. Jadi rakaat pertama itu yang dibaca adalah Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, baru kemudian ruku. Nah, rukunya selama saat berdiri. Kalau berdirinya surat Al-Baqarah, surat dilanjutkan surat Al-Imran, dilanjutkan surat An-Nisa, rukunya selama itu pula. Demikian juga nanti saat sujud, ya, sama dengan saat berdiri. Jadi dapat 2 rakaat, maknanya ya langsung pulang, ya, taubat jerah, taubatan nasuha, ya sudah gak balik-balik lagi saking lamanya. Tapi itu bukan tarawih, itu adalah tahajudnya Rasulullah. Nah, tarawihnya yang mana? Yaitu hadis yang menyebutkan pada satu malam Rasulullah SAW keluar dari rumahnya menuju ke masjid untuk sholat berjamaah, yang kemudian diikuti oleh para sahabat. Ya, malam pertama, malam kedua, malam ketiga. Nah, lalu pada malam keempatnya Rasulullah menghentikan sama sekali sholatnya.
Dan ketika ditanya, kenapa kalau kita pergi sholat berjamaah di masjid pada malam bulan Ramadan ini, Rasulullah menjawab, fa inni khasyitu an tafrudu alaikum, saya takut nanti diwajibkan pada kalian. Tetapi walaupun di tataran hadis dan Al-Quran itu tidak terlalu tergambar oleh kita sekarang, ternyata para sahabat di zaman khalifah sepakat menjalankan sholat tarawih itu. Sholat tarawih adalah sholat yang dilakukan pada tiap malam, bukan 3 malam, tapi tiap malam. Seluruhnya sepakat melakukan itu, tanpa ada seorang pun yang tidak ikut tarawih. Semuanya ikut tarawih sampai 30 malam. Bahkan Umar sampai mengatakan, jangan kalian berhenti dari tarawih di akhir Ramadan kecuali sudah khatam Al-Quran. Riwayat yang lain mengatakan sudah 3 kali khatam Al-Quran. Nah, itu contohnya ijma yang telah disepakati oleh para sahabat, yang mana ijma ini akan membantu kita umat Islam di zaman sekarang untuk menentukan ternyata kesimpulan hukumnya itu Qur'annya ya tidak jelas, hadisnya ya juga tidak jelas, tapi kesimpulannya ketika dijalankan tarawih bersama para sahabat itu menjadi petunjuk bagi orang-orang yang belajar ilmu syariat. Kemudian bahwa ada yang namanya sholat tarawih, kalau kita cari di Al-Quran tidak ada ayatnya, kita cari di hadis hampir tidak bertemu hadisnya. Nah, ijma ini luar biasanya adalah ini menjadi semacam pembuktian bahwa satu perintah di dalam ayat Al-Quran atau dalam hadis itu benar-benar terjadi apa tidak, benar-benar dijalankan atau tidak, kesimpulannya seperti apa, itu melihat para sahabat melakukannya seperti apa. Tidak ada satupun yang berbeda. Ya, itulah sebenarnya perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ketemu perintah kata-kata tarawih. Nah, gak ada siapa yang tarawih begini. Bahkan kata tarawih itu tidak ada di dalam hadis. Kalau ditanya, apa yang memerintahkan kita tarawih? Ya tidak ada. Karena kata tarawih itu adanya setelah masa para sahabat. Nabi melakukannya, para sahabat melakukannya, tapi pada saat itu belum ada kata tarawih.